Baru-baru ini kita digemparkan dengan kabar yang beredar di media sosial, yaitu video yang berprofesi sebagai bidan membuat video memainkan bayi yang tak hanya satu bidan saja yang membuat video ini, tetapi ada beberapa bidan yang melakukan hal yang sama. Ya, hal ini menjadi kontroversi. Pasalnya, hal ini melanggar kode etik pada bidan dan masyarakat merasa gelisah dengan apa yang dilakukan bidan bercerita soal pengalaman yang memuaskan pasien pria. Kini viral dokumentasi yang mengasuh bayi. Netes tersebut memamerkan kebiasaannya. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kabar yang beredar di media sosial, yaitu video nakes yang berprofesi sebagai bidan membuat video memainkan pipi bayi yang ia tangani. Tak hanya satu bidan saja yang membuat video ini, tetapi ada beberapa bidan yang melakukan hal yang sama. Tentunya hal ini menjadi kontroversi. Pasalnya hal ini melanggar kode etik pada bidan dan masyarakat merasa gelisah dengan apa yang dilakukan bidan tersebut. Mereka khawatir hal itu akan dialami keluarganya. Tak sedikit juga masyarakat atau netizen yang mengkhawatirkan kondisi bayi yang dijadikan konten bidan tersebut. Beberapa dokter juga menyalahkan tindakan itu dan mengecam nakes lain untuk tidak menirunya. Etika dan kode etik bidan. Yang A. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. 1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna pada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, setiap bidan memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Yang B. Kewajiban bidan terhadap pasiennya. 1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang kedua, setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Selanjutnya, kode etik profesi bidan. Seiring dengan kemajuan zaman serta kemudahan dalam akses informasi, era globalisasi atau kesejahteraan membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Di sisi lain, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etik. Selain itu, perubahan gaya hidup, budaya, dan tata nilai masyarakat membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan. Kode etik profesi bidan hanya ditetapkan oleh organisasi profesi, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Penetapan harus dalam Kongres IBI. Kode etik profesi bidan akan mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi bidan. Yang selanjutnya, hak bidan. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien atau keluarganya.
Yang ketiga, menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada kewajiban bidan. Yang pertama, memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan kebidanan kepada klien atau keluarganya sesuai kewenangan. Yang ketiga, memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang keempat, merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar. Yang keenam, menjaga kerahasiaan kesehatan klien. Dan yang ketujuh, menghormati hak klien. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetisi, dan kewenangan. Menurut kami, pada kasus ini bidan telah melanggar kode etik seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan tadi telah dijelaskan bahwasannya kebidanan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, berkesinambungan masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Karena telah melakukan pelanggaran kepada bayi dan keluarga pasien berupa memainkan pipi bayi hanya karena untuk kesenangan dan kebutuhan konten bidan tersebut, yang dimana perlakuan itu tidak diketahui oleh keluarga pasien dan dokter. Seperti yang kita ketahui bahwa pipi pada bayi masih sangat sensitif dan tangan bidan tersebut belum tentu bersih dan steril. Maka dari itu, bidan sebaiknya meminta izin kepada keluarga pasien maupun kepada dokter jika ingin memegang bayi tersebut, dan sebaiknya mencuci tangan dengan bersih agar tangan tetap steril.